Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Edi Susianto dari bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar tentang anamnesis pada anak. Anamnesis pada anak tentu pada umumnya kita harus mempelajari dan sepakat menjalankan semua prinsip-prinsip anamnesis pada umumnya. Nah, saya ingin menekankan tentang akronim ALUR, yaitu akurat, lengkap, urut, dan rasional, yang nanti akan kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Monggo Bu. Maaf, saya mengenalkan diri. Saya Bambang Edi. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baik dok. Monggo Bu. Iya. Ibu siapa nih namanya? Saya Ratna dok. Oh, Bu Ratna. Iya. Kalau putranya siapa ya? Rangga ini Oh, Rangga. Umur berapa Bu Rangga ini? 2 bulan dok. Oh, 2 bulan. Iya. Oh, kelihatan agak kecil ya Bu ya? Oke, ini prematur kebetulan pas lahir. Oh, lahirnya prematur. Usia kehamilannya berapa waktu itu? Waktu itu 7 bulan dok. Oh, 7 bulan. Iya. Berapa minggu tuh Bu? Kira-kira 29 apa berapa? 28 Oh, dok. 28 Iya, minggu. iya. Berat badan lahirnya berapa Bu? Waktu lahir 1,8 dok. 1,8. Iya. Baik. Kalau sekarang Bu, keluarnya apa ya Bu? Ini demam dok. Udah 3 hari. Oh, demam 3 hari. Iya. Bu, sekarang kan hari Jumat ya. Jumat Iya. mulainya hari apa Bu demamnya? Waktu itu Selasa malam dok. Selasa malam ya. Jadi Iya. sekarang kita hitung Bu ya. Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Jadi nanti malam pas 3 hari ya Bu ya. Iya. Itu demamnya mulainya langsung tinggi atau enggak tinggi Bu? Tinggi dok. Oh, langsung tinggi. Iya. Baik ya. Jadi demam tinggi langsung. Sekarang hari ketiga ya Bu ya. Iya. Bu Ratna, Iya, jadi Dok. tadi Rangga itu demamnya hari ketiga ya Bu ya. Iya. Disertai dengan batuk atau pilek nggak Bu? Tidak dok. Tidak ada. Kalau pilek-pilek sedikit atau batuk sedikit itu ada nggak? Hanya pas nangis saja agak keluar gitu. Oh, kalau nangis Iya. agak pilek sedikit. Iya. Ya. Sesak napas ada nggak Bu? Enggak dok. Nggak ada. Kalau perut kelihatan kesakitan nggak? Seperti misalnya ada gini-gini. Boten itu enggak. Enggak ya? Iya. Oh iya. Habis jatuh nggak itu? Tidak dok. Nggak habis jatuh. Luka ada nggak? Enggak ada juga. Nggak ada luka. Kalau telinga, ada nggak keluar cairan gitu? Tidak dok. Nggak ada. Rangga ini kejang nggak Bu? Tidak dok. Nggak kejang ya? Tidak juga. Oh ya. Baik. Kalau nya gimana Bu? Selama ini masih rutin 3 hari dok. 3 kali sehari. 3 kali dalam sehari. Kira-kira 3-4 kali ya Bu ya? Iya. Biasanya begitu. Tapi kalau dalam 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu ini ada peningkatan frekuensi nggak? Tidak. Enggak, Tetap seperti 3 biasa. kali. Oh ya. Kalau pipis Bu kelihatan ngeden-ngeden banget enggak? Enggak juga dok. Enggak ya. Oke. Baik Bu, jadi ini demamnya tadi sudah 3 hari. Hari ketiga ya Bu ya, belum 3 hari penuh sebenarnya. Iya. Hari ketiga karena 3 harinya nanti malam ya. Tidak ada batuk pilek yang jelas, tidak ada sesak napas, tidak habis jatuh, tidak ada sakit perut, diare, pace-nya juga biasa, juga tidak ada kejang ya Bu ya. Tidak ada. Iya, jadi itu data yang sudah kita ambil. Memang berdasarkan itu Bu, kita masih ada beberapa kemungkinan penyakitnya. Juga tidak ada gangguan di telinga. Kadang-kadang telinga yang keluar cairan itu juga menjadi penyebab. Hidung yang sangat menonjol bisa jadi penyebab. Ya, lalu misalnya pusernya kelihatan meradang juga bisa menjadi penyebab demam. Tapi jawabannya semua tidak. Jadi tetap ada kemungkinan yang lain. Nah, nanti itu perlu kita lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Baik dok. Oh iya Bu, sudah dicoba diberi obat apa nih Rangga ini? Obat turun panas saja dok. Obat turun panas. Pakai obat apa Bu? Pakai paracetamol tetes. Paracetamol tetes Iya. ya. Punya Bu ya.
Ada dok. Responnya gimana Bu? Sempat pas dikasih obat sempat turun, tapi naik lagi gitu dok. Oke, baik Bu. Obat yang lain ada Bu? Sementara hanya paracetamol aja. Hanya paracetamol ya. Baik Bu, kalau Dek Rangga ini Oke. dulu sudah pernah demam belum Bu? Sebelumnya belum pernah dok. Belum pernah. Iya. Jadi misalnya pernah periksa ke dokter dikatakan infeksi saluran kemih itu sudah belum? Belum pernah dok. Belum pernah. Iya. Kalau kejang pernah belum? Belum pernah Belum juga. pernah ya. Kalau diare, maksudnya diare itu berarti BAB-nya sering banget dibanding biasanya gitu, pernah nggak? Belum pernah dok. Belum pernah. Oke. Penyakit-penyakit infeksi yang lain seperti demam berdarah, penyakit apalagi batuk yang dengan demam yang tinggi, pernah nggak? Belum pernah juga. Belum pernah. Oke, baik Bu. Baik Bu, sekarang maaf saya ingin tanya, di dalam keluarga apakah ada yang sakit Bu? Tidak dok. Batuk-batuk begitu ada enggak? Tidak ada dok. Bronkitis, Kebetulan tidak ada. TBC Bu ada enggak Bu? Tidak dok. Enggak ada. Kalau yang sakit demam berdarah? Tetangga kebetulan. Oh tetangga, ada kemungkinan demam berdarah tetangga ya. Kalau keluarga enggak ada. Kebetulan tidak ada. Jadi keluarga itu bisa bapak, bisa eyangnya gitu, enggak ada. Betul. Oh, Tidak ada. Kalau tetangga tadi demam berdarah memang Bu? Enggak juga sih dok. Bukan apa? Demam berdarah, cuman sempat diperiksakan tapi tidak mondok juga. Demam tinggi gitu. aja. Demam, tapi belum tahu pasti ya. Oke. Bu, ini kan lagi musim penyakit menular Bu ya. Pernah kedatangan tamu nggak, terutama dari luar kota ke rumah? Tidak dok. Nggak ada. Saudara, tapi yang lain rumah datang ke sini, ke rumah itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu terakhir ada nggak? Sepertinya nggak ada. Nggak ada juga. Jadi nggak ada kontak dengan dunia luar gitu Iya. ya. Jadi hanya dengan keluarga saja. Iya, hanya dengan keluarga saja. Iya. Baik Bu. Oh iya Bu, sedikit tentang pada waktu dia lahir ya, karena dia lahirnya kecil tadi saya dengar. Saya tertarik ingin tahu ini Bu. Waktu lahir tadi berat badannya 1,8 Bu ya. Iya, 1,8. Terus usia kehamilannya 28 minggu. Baik. Waktu lahir itu di rumah sakit atau di puskesmas Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Lahirnya itu langsung menangis atau enggak Bu? Langsung menangis. Langsung menangis. Spontan atau operasi? Langsung aja, kemarin langsung dok. Oh ya, spontan ya. Oke. Enggak pakai vakum juga enggak? Tidak. Oke, jadi lahir spontan, langsung menangis. Jadi waktu itu dirawat di kamar khusus bayi atau gimana Bu? Iya dok. Iya. Selama berapa lama dirawatnya? 10 hari. 10 hari. Pakai alat bantu napas khusus nggak Bu? Tidak dok. Pakai oksigen? Hanya oksigen aja. Oh, pakai oksigen. Lama nggak pakai oksigennya Bu? Enggak dok. Enggak lama juga. Oke. Satu lagi Bu, pada waktu lahir itu, pada waktu perawatan awal yang 10 hari itu dikatakan dia ada infeksi pada bayi baru lahir nggak Bu? Tidak dok. Tidak ya. Jadi dia dirawat agak lama sampai 10 hari hanya karena berat badannya kecil. Ya, karena kecil aja. Jadi untuk penyesuaian dirinya. Lalu Ibu apakah dilatih gendong kanguru? Iya dok. Dilatih juga. Terus sudah bisa melaksanakan sendiri. Oke, gitu Bu ya. Nah Bu Ratna, jadi kita sudah ngobrol ya. Jadi penyakitnya keluarnya tadi kan demam hari ketiga. Tidak ada gejala yang sangat khas ya, batuk pilek dan sebagainya, diare juga tidak ada. Tidak ada keluhan telinga dan sebagainya. Intinya tidak ada gejala yang khas. Tidak juga karena jatuh. Jadi masih ada kemungkinan yang cukup banyak. Kalau demam baru hari ketiga Bu, penyakit virus bisa, penyakit bakteri bisa, penyakit virus juga macam-macam, penyakit bakteri juga ada beberapa macam ya. Ini belum langsung dapat disimpulkan
Namun intinya ini tetap suatu infeksi. Nah, tinggal kita cari penyebabnya. Nah, nanti akan kita dukung dengan cara melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu nanti akan saya periksa. Namun sebelumnya barangkali ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan. Nggak ada, Dok? Sudah nggak ada, sudah jelas semua. Tadi malah saya yang tanya, Bu, ya. Ibu malah belum bertanya, tapi nggak apa-apa kalau sudah cukup jelas. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, ya. Ibu, saya minta izin untuk meriksa putranya, ya. Rangga tadi ya namanya? Iya, Rangga. Oke, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran Skills Lab itu dimulai dengan Anda melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh dokter, ya. Baik Anda Skills Lab sebagai mahasiswa S1 maupun Skills Lab tanda kutip sebagai mahasiswa profesi, juga yang Anda lakukan pertama kali adalah melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh dokter. Anda bisa mengamati secara langsung apa yang dilakukan, berapa lama dokter melakukan hal itu. Tanpa intervensi apapun, dokter juga tidak menjelaskan pada Anda. Tadi saya sudah melakukan anamnesis, ya. Misalnya tadi topik kita anamnesis. Saya sudah melakukan anamnesis mulai dari langkah perkenalan, menanyakan keluhan utama, RPS, RPD, lalu RPK. Khusus untuk bayi, karena pasien kita berusia 2 bulan, kita tambahkan tentang riwayat pribadi terkait dengan kelahirannya. Jadi waktu lahir bagaimana dia, baik apa tidak, prematur apa tidak, asfiksia atau tidak, dan seterusnya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa anamnesis itu kalau saya menggunakan akronim ALUR, ya. ALUR itu pertama harus akurat, yang kedua L lengkap, yang ketiga U urut, yang 4 R adalah rasional. Jadi akurat itu antara lain caranya adalah melakukan konfirmasi. Misalnya tadi Ibu Ratna mengatakan demamnya 3 hari putranya, lalu saya minta mulainya hari apa, pagi, siang, atau sore. Mulainya Selasa sore. Lalu kita dokter mengajak bareng pasien untuk menghitung bareng-bareng. Selasa malam mulainya punya, berarti mulainya Selasa malam berarti Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Nah, ini konfirmasi bahwa ini memang demamnya itulah hari ketiga, bukan sudah 3 hari, bukan 2 hari, tapi 2 hari mau masuk hari ketiga, itu konfirmasi. Nah, khusus untuk demam sebelum 7 hari memang harus jelas ini demamnya apakah hari ketiga, apa hari keempat, itu harus jelas. Nah, itu konfirmasi. Kadang kita juga harus menanyakan lagi, tidak pilek Bu, tidak pilek Dok, ya. Kalau sedikit-sedikit ada nggak? Nah, gitu. Itu juga konfirmasi, langkah konfirmasi supaya data kita itu akurat, ya. Lengkap itu artinya tadi ada komponen RPS, ya. Setelah keluhan utama RPS, RPD, RPK ditambah dengan riwayat pribadi. Kalau kita mempertimbangkan ada kemungkinan masalah yang lain, ya kita lengkapi lagi riwayat pribadinya. Misalnya kok kelihatannya gangguan tumbuh kembang, sekilas saja kok kelihatannya anaknya seperti punya masalah tumbuh kembang, ya Anda bisa tambahkan untuk riwayat pribadinya dengan riwayat tumbuh kembang secara lebih lengkap. Riwayat makannya juga lebih lengkap. Tadi memang tidak kita lengkapi karena apa? Sekarang topiknya adalah tentang demam, dan memang ibunya tidak, sudah kita konfirmasi
mengatakan tidak ada gangguan tumbuh kembang. Ketika sekarang dia nampak kecil karena memang lahirnya juga kecil gitu. Mestinya memang bisa kita gali lebih lanjut terkait dengan waktu lahir kecil itu sudah dilacak belum tentang tentang ROP misalnya dan tumbuh kembang yang lain, tapi itu nanti akan kita bahas pada topik tentang deteksi dini tumbuh kembang. Jadi kalau sekarang memang lebih penegaran pada anamnesis yang terstruktur dengan menggunakan alur ya. Jadi akronimnya tadi alur apa tadi? Akurat, lengkap, urut, dan rasional. Rasional ya kita mencari hubungan-hubungan antara faktor risiko ya, gejalanya kita lengkapi, lalu faktor risikonya apa kita coba cari semuanya, itu rasional ya. Jadi alur itu kalau sudah kita lengkapi, insya Allah ini sudah mencukupi. Nah, Anda sudah melihat berapa lama saya melakukan anamnesis, ternyata tidak singkat ya, harus lama, harus agak panjang, harus telaten, harus banyak konfirmasi, dan seterusnya. Jadi anamnesis pun kalau kita nulisnya lengkap di status sebenarnya panjang. Saya nulis anamnesis demam tuh bisa 2 halaman gitu. Jadi jangan hanya anamnesis semua ini sudah selesai gitu, enggak. Tapi tolong lebih cermat lagi ketika anamnesis. Misalnya ketika bicara mengenai riwayat penyakit sekarang, sudah ya tadi. Misalnya ketika kita bicara mengenai riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, RPK, RPDP itu penyakit, bukan gejala sebenarnya. Maka setelah kita menanyakan tentang RPS, kita mau menggali RPD dan RPK, kita tanya tentang penyakit yang ada pada keluarganya. RPK itu ya penyakit pada keluarga, bukan sekedar gejala. Misalnya tadi saya tanyakan, ada nggak keluarganya yang demam berdarah gitu. Nah kalau penyakit itu tidak diketahui, baru kita turunkan sedikit tentang gejala-gejala yang mirip dengan itu, kita gali lagi. Jadi itu tadi masih terkait dengan akurat, lengkap ya, urut, rasional, semuanya kita coba lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang gantian, saya minta Anda mengulang kembali apa yang Anda lihat tadi ya, lalu apa yang sudah saya jelaskan tadi coba diulang. Langkah pertama tadi saya apa? Ya. Lalu apa lagi? Iya, jadi setelah perkenalan kita nanya keluhan utama ya, lalu RPS juga harus lengkap. Lalu apa lagi? RPD harus lengkap. Lalu RPK, RPD, P-nya tadi penyakit ya, oke. Baik, jadi itu sudah semuanya, Anda sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Setelah ini silakan praktek ya, Anda lakukan praktek anamnesis dengan sebaik-baiknya. Anda jangan berpikir saya baru semester berapa. Yang penting Anda pede sesuai dengan keilmuan Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika praktek, bayangkan seolah-olah Anda adalah dokter beneran. Gimana? Setuju? Siap kan jadi dokter kan? Oke, semangat ya. Semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.